Kunci kesembuhan adalah kesadaran akan dosa. Kunci kesembuhan adalah kesadaran akan kesalahan. Kalau kita sakit munculnya prasangka mulu, jangan mimpi untuk sembuh deh. Siapapun, kalau lagi sakit ada prasangka mulu, jangan mimpi akan mendapatkan sembuh. Karena mustahil akan sembuh. Gini teman-teman, kalau pengen sembuh dari penyakit, pertama, awali dengan kesadaran akan dosa. Kedua, kesadaran akan kesalahan. Rasulullah sendiri yang bersabda, masa iya dengan sabda Rasulullah masih nggak percaya? Lantas harus dengan ucapan siapa kita percaya? Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti adanya sakit pada diri kita, penyebabnya dari dosa. Gerbang dari dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan kita. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakitnya, apapun penyakitnya, meskipun didiagnosa kronis, didiagnosa parah, didiagnosa tidak akan sembuh, ingat penyebabnya adalah dosa. Gerbang dari dosa adalah kesalahan kita, dari sifat, perilaku, perbuatan kita. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakitnya, yuk sadar banyaknya kesalahan kita, banyaknya dosa-dosa kita. Karena boleh jadi kesalahan yang terus kita lakukan, istighfarnya jarang. Dosa sering kita lakukan, tobatnya nggak pernah. Makanya wajar kalau ditegur lewat perantara sakit. Soalnya ditegur dengan masalah yang lain belum juga sadar. Ditegur dengan masalah yang lain belum juga insyaf. Makanya dikasih penyakit supaya sadar. Nah, orang dikasih sakit gak sadar-sadar, maka teguran akan terus datang. Ibarat kata nih, kita punya pasangan. Pasangan kita tegur. Ayah, dia gak sadar. Dia tetap asik sendiri. Otomatis teguran kita makin kenceng gak? Makin kenceng. Ayah, tetap gak sadar. Tetap asik aja sendiri. Gak sadar kalau lagi ditegur. Kira-kira tegurannya akan semakin kenceng gak? Akan semakin kenceng. Ayah, tetap gak sadar, akan semakin kenceng lagi. Semakin kenceng tidak sadar, ditampol baru sadar. Begitu ambruk badannya, begitu hilang dunianya, begitu berkurang nikmat hidupnya, baru sadar. Maksudnya apa? Begitu mati baru sadar. Ingin diberikan hidup kembali untuk melakukan kebaikan. Masa iya nunggu mati baru sadar? Telat atuh dah. Telat. Kan gitu. Yang dituliskan dalam Al-Quran kan kayak gitu. Mereka yang mati ingin dihidupkan kembali satu kali aja. Untuk apa sih? Melakukan kebaikan. Untuk bersedekah. Untuk melakukan kebaikan. Untuk bertobat. Masa iya yang udah ditegur berkali-kali di alam dunia nggak sadar-sadar? Apakah nunggu mati baru kita sadar? Maka ayo siapapun yang ada di room ini, ketika ada sakit dalam diri kita, sadarkanlah diri kita. Itu semua penyebabnya adalah dosa-dosa kita. Sadarkan itu. Karena tanpa adanya kesadaran itu, jangan mimpi akan mendapatkan sembuh yang berkah. Jangan mimpi teman-teman. Ya, kesadaran akan dosa itulah jalan sembuhnya teman-teman. Ya, kesadaran akan dosa itulah jalan sembuhnya. Karena Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yaswin. Apapun penyakit kita, apapun sakitnya kita, yang maha menyembuhkan itu Allah. Bukan obat, bukan dokter, bukan kiai, bukan ustadz, bukan terapis, bukan ajengan, apalagi dukun. Bukan. Yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah. Allah maha mengobati, Allah maha menolong, Allah maha menyembuhkan. Allah maha segala-galanya. Di mana Allah? Allah berfirman, aku dekat sedekat urat nadimu. Kenapa ada Allah yang maha dekat? Kenapa tidak didekati dulu? Justru mencari kemana-mana. Jalan kemana-mana, mencari obat kemana-mana, mencari sembuh kemana-mana. Ada Allah yang maha segala-galanya, maha dekat. Gak didekati. Ya wajar kalau sembuhnya lama. Wajar kalau gak sembuh-sembuh. Tuh teman-teman. Ya, maka jalan sembuh adalah kesadaran akan dosa. Emang ada penyakit yang disebabkan bukan gara-gara dosa. Sok sebutkan satu aja penyakit
yang datang pada diri kita bukan gara-gara dosa? Satu aja. Ada nggak teman-teman? Satu aja penyakit yang menimpa diri kita yang penyebabnya bukan dari dosa. Ada nggak teman-teman? Sok, kuis deh, kuis. Siapa yang bisa menjawabnya nanti dapat apa ya? Dapat madu deh 1 paket. Dapat madu 1 paket, dapat parfum 3 paket, nanti dapat kitab-kitab saya, dapat Tibun Nabawi, nanti dapat kitab Syamil Muhammadiyah, nanti dapat Al-Hikam, nanti dapat buku ini, dapat parfum 3 paket, dapat madu 2 paket. Kalau ada yang bisa menjawab, ada nggak satu penyakit saja yang bukan dosa penyebabnya? Ada nggak teman-teman? Ya. Kalau ada yang bisa menjawab, sok, saya kasih madu 5 paket deh, 5 paket madu, parfum 6 paket, buku-buku, kitab-kitab saya diberikan semuanya. Ada nggak satu aja penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa? Ya, ada yang jawab nih, bayi sakit belum punya dosa. Jawabannya bagus. Ingat, adanya sakit itu sebagai apa? Ujian. Adanya sakit itu sebagai apa? Teguran. Adanya sakit itu sebagai apa? Musibah atau azab. Bayi yang sakit memang betul bukan dari dosa si bayinya. Karena si bayi masih suci, masih fitrah, masih bersih. Kenapa orang anak yang masih bersih, kenapa ditegur dengan sakit? Kenapa diuji dengan sakit? Kenapa diberikan musibah dengan sakit? Karena ada dosa orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya bebel, ditegur oleh Allah gak sadar-sadar, ditegur oleh Allah gak waras-waras, ditegur lewat perantara anaknya. Jadi tetap aja, meskipun bayi yang sakit bukan dari dosa anaknya, masih bersih, tapi dari dosa orang tuanya. Itu ya teman-teman ya. Demam bukan dari dosa. Ingat, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Kira-kira dengan jawaban Rasulullah, udah bisa ambil kesimpulan? Dari mana datangnya demam? Ketika kondisi tubuh sedang tidak baik-baik saja. Imun tubuh sedang bermasalah, sensor dalam tubuh sedang masalah. Ketika sensor membaca di luar ruangan dingin, maka tubuh akan memberikan sinyal hangat. Itulah kenapa orang ketika didemam dikompresnya pakai hangat, bukan pakai dingin. Nah, dari mana datangnya hangat itu? Berawal dari sebuah keadaan hati yang tidak semizan, hati yang tidak seimbang, yang berawal dari adanya masalah-masalah. Sob, gak usah bicara orang gede deh, kita bicara anak-anak aja. Bapak ibunya sering berantem, bapak ibunya sering berantem, sering bermusuhan. Ada masalah pula dengan orang tua dan mertua. Sok, apa kabar anaknya? Bukan hanya demam. Banyak sekali penyakit-penyakit pada anak ketika ada orang tua yang sering berantem. Ya. Gitu teman-teman. Ya. Jadi, karena saya pernah nanganin kasus, sering saya sampaikan di room ini. Jam 1:30. Jam 1:30 pagi, ada orang datang ke majelis, ketok-ketok pintu dengan panik. Orang kalau lagi panik berarti ngetok pintunya gimana? Duk 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 duk. Kenceng banget kan? Ya, sampai intinya jam 1:30 itu sampai beberapa rumah terbangun lah. Ya, karena saking kencengnya negurnya, ngetok pintunya. Kemudian dengan begitu paniknya orang tersebut menyampaikan, ada anak daripada saudaranya yang nangis dari maghrib sampai jam 1:30 itu belum berhenti. Udah didatangkan ustadz, udah didatangkan orang pintar, udah didatangkan orang tua, tetap belum berhenti. Ada titik di mana kami yang datang di 1:30. Asumsi dari masyarakat, adanya jin, adanya setan, adanya kesambat dan lain sebagainya. Namun begitu kami datang, kami membantah itu semuanya. Ingat, begitu saya melihat orang tuanya, saya melihat mertuanya, aura-aura orang banyak masalah. Akhirnya saya sampaikan, bapak ibunya suruh saling minta maaf dan memaafkan sepenuh hati. Di saat saling minta maaf memaafkan, diiringi dengan doa-doa, Masya Allah pecah tangisan. Kemudian minta maaf pula kepada orang tuanya, karena masih tinggal dengan
orang tua si laki-laki, orang tua si perempuan. Pecah lagi tangisannya. Begitu sudah saling minta maaf dan memaafkan, anak yang dari maghrib nangis nggak berhenti-berhenti, langsung berhenti, teman-teman. Langsung berhenti. Langsung berhenti. Kemudian, beberapa minggu kemudian, orang tuanya datang ke majelis, menyampaikan, alhamdulillah, semenjak malam itu, yang tadinya anak sering nangis di malam hari, anak gampang sakit-sakitan. Setelah kejadian itu, alhamdulillah anaknya udah nggak pernah sakit lagi, nggak pernah nangis lagi malam-malam, nggak pernah kebangun lagi malam-malam. Itu teman-teman, ini bukti marahnya kita, cekcoknya kita, berantemnya kita dengan pasangan kita akan menjadi penyakit pada anak-anak kita. Ini bukti teman-teman. Lantas bagaimana dengan anak yang udah nggak punya orang tua? Ya sama atuh dah. Emang dosa saat ini dibalasnya saat ini? Enggak. Boleh jadi dosa 10 tahun yang lalu baru kesadarnya saat ini. Gitu teman-teman. Enggak yang instan. Kita saat ini melakukan kesalahan, saat itu juga dibalas. Enggak. Boleh jadi di saat berhubungan antara suami dan istri, ada sifat-sifat tidak baik si suami, ada sifat-sifat tidak baik si istri. Akhirnya bercampurlah antara sperma dan sel telur. Terjadilah pembuahan. Dari mana bibitnya? Dari sifat tidak baiknya. Dari mana bibitnya? Dari sifat tidak baiknya. Sehingga terlahirlah anak sudah membawa sifat tidak baik. Itu teman-teman. Kenapa ada namanya sifat keturunan? Dari situ. Karena di saat berhubungan hanya bermodalkan nafsu dan kewajiban saja. Tanpa adanya doa dan persiapkan sebelumnya. Makanya wajar kalau banyak orang yang anaknya seperti itu. Ya, anaknya ngikutin sifat orang tuanya. Ya karena seperti itu teman-teman. So, renungkan. Misal nih suaminya, sifatnya saat itu ibadahnya lagi jauh. Kemudian dengan mertua lagi berantem. Kemudian sholatnya jarang. Sifatnya suka julid, suka judi dan lain sebagainya. Si perempuannya misal sama. Sukanya ngegibah, sukanya nyeritain orang. Kemudian sepasang suami istri berhubungan. Antara sperma dan sel telur terjadi pembuahan. Kira-kira akan jadi apa anaknya? Renungkan teman-teman. Ya. Maka siapapun di sini, ketika ingin berhubungan dengan pasangan, pastikan bersihkan dulu diri kita. Berawal dari wudhu, lakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian awali dengan doa. Bukan asal, jebret, ini bukan kayak gitu teman-teman. Awali dengan kebaikan, maka akan terjadi anak-anak yang baik. Itu teman-teman. Bukan asal leder, bukan. Renungkan. Sifat-sifat kita saat ini, perilaku perbuatan kita saat ini akan mengalir, akan menjadi bibit untuk anak-anak kita. Itu teman-teman ya. Makanya dijaga dari mulai proses pembuatannya, begitu sudah mengandung dijaga dengan hal-hal yang baik, ibunya dijaga dengan hal yang baik, bapaknya dijaga dengan hal yang baik, maka akan terlahir anak yang baik. Tuh teman-teman ya. Namun kalau sifat orang tuanya PA, sifat ibunya awur-awuran, terjadi hubungan pembuahan, dah mau jadi apa anaknya? Ibarat kata udah dikasih bibit-bibit yang tidak baik, makanya begitu gede dikit, dah gak jauh dari sifat orang tuanya. Tuh teman-teman. Sok bapaknya punya diabetes, nanti anaknya punya diabetes. Tuh teman-teman. Ya, bismillah Mak Oyo, berkah lancar laris. Ya. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Yuk, jangan salahkan keadaan. Yuk, pandai-pandailah mencari kesalahan sendiri. Anak rewel, diingat-ingat. Ingat-ingat. Dulu rewel nggak kita? Jangan anak rewel, anaknya dimarahin. Salah teman-teman. Salah. Ketika anak rewel, renungkan. Dosa apa di masa lalu saya sehingga anak saya jadi rewel? Itu teman-teman. Ya. Itu baru namanya hikmah. Mengambil hikmah dari setiap kehidupan. Itu ya. Jadi nggak ada satupun penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa. Nggak ada. Termasuk kutu rambut. Yuk, kutu rambut dosa bukan penyebabnya. Gak usah kutu rambut deh. Panu gitu. Atau mungkin apa ya? Ketombe gitu.
Kutu rambut aja itu penyebabnya dosa, teman-teman. Dosa. Ingat, rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Lihat kisah dalam Al-Quran, apa yang dihadapi oleh Nabi Daud. Nabi Daud menghadapi kaum yang keras kepala dan besar kepala. Gitu ya teman-teman ya. Nabi Daud menghadapi kaum yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala. Sok anak kita ataupun diri kita yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala, sok pasti ada masalah pada kepala kita di wilayah rambut. Entah itu migrain, entah itu vertigo, entah itu sakit kepala, entah itu ketombe, entah itu kutu rambut, entah itu rambut rontok. Pasti akan muncul itu. Sifat keras kepala dan sifat besar kepala. Barakallah Ibu Rosmini Andi Tamrin. Gitu ya teman-teman ya. Paham di sini? Bismillah, semoga semakin dipahamkan, semakin disadarkan, dan semakin diwaraskan. Yuk, jangan tersinggung kalau di room ini ketika membahas penyakit selalu berkaitan dengan kesalahan dan dosa. Jangan tersinggung. Yang jadi pertanyaan, sebetulnya siapa yang tersinggung? Hati kita atau nafsu kita? Diri kita atau korin kita? Sebetulnya siapa yang tersinggung? Kadang bukan saya mencari pembelaan ya. Terkadang manusia itu butuh ditampar baru dia sadar. Gitu. Kadang manusia itu butuh ditampar, ditegur nggak sadar-sadar, ditampar baru sadar. Gatal dari bayi. Gatal itu ada dua. Satu, gatal di luar kulit dan gatal dari dalam kulit. Gatal di luar kulit itu ketidakmampuan kita, kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Itu bisa jadi penyebabnya. Yang kedua, gatal dari dalam kulit, dari darah berarti. Itu adalah sifat. Disebutkan dalam kitab Tharikhus Syifa, gatal adalah tabiat daripada seekor binatang yang namanya adalah kera. Kera memiliki sifat. Apa sifatnya? Serakah. Siapapun yang memiliki sifat serakah pasti akan muncul penyakit gatal-gatal dalam tubuhnya. Baik itu serakah yang dilakukan oleh diri kita maupun serakah yang dilakukan oleh orang tua kita. Akan muncul penyakit gatal-gatal dalam tubuh kita. Apalagi keserakahannya membuat kezoliman, membuat orang lain sakit hati. Bahkan orang itu sakit hati sampai dibawa mati. Nah, itu akan menjadi penyakit gatal yang sulit sembuhnya. Misal nih, kita udah dapat jatah 10, saudara kita dapat jatah 10. Serakah nih kita. Kita minta lebih banyak. Orang yang diminta dari kesalahan kita sakit hati. Sakit hati sampai takdir di mana dia mati. Matinya itu sampai masih membawa sakit hati buah dari kecelakaan kita. So, penyakit gatalnya akan sulit sembuhnya. Itu teman-teman. Ya, jadi gatal itu berawal dari sifat serakah. Jangan dulu tersinggung. Serakah itu banyak teman-teman. Serakah itu banyak. Contoh, kita makan. Ada lauk satu piring untuk satu keluarga. Kita ngambil paling banyak. Nggak peduli yang lain kebagian atau tidak. Itu serakah namanya. Ya, itu serakah namanya, sama alergi juga. Nah kemudian misal contoh lagi, udah dikasih warisan, udah dibagi sesuai aturan agama, pengen minta lebih, serakah namanya, sok gatel tubuhnya. Atau mungkin hari ini udah dapat rizki 100.000, masih merasa kurang, pengen lebih, serakah namanya, sok gatel-gatel tubuhnya. Dari situlah datangnya penyakit gatal. Ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dari situlah datangnya penyakit gatal. Lantas apa sih solusi penyakit gatal? Pertama, mohon ampun kepada Allah dari sifat-sifat serakah yang pernah kita lakukan. Mohon ampun pula sifat serakah orang tua kita yang pernah kita lakukan jika gatalnya dari bayi. Ya, mohon ampun pula ampunan untuk orang tua dari sifat serakahnya semasa hidupnya. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa keserakahan hamba. Ampuni pula ya Allah dosa-dosa keserakahan orang tua hamba yang berdampak tidak baik pada orang lain, yang berdampak penyakit pada diri hamba. Engkaulah Rabb yang Maha menyembuhkan, hamba mohon kesembuhan darimu. Ingat, kunci kesembuhan adalah kesadaran akan dosa. Mohon ampun akan keserakahan, akan menyembuhkan penyakit gatal-gatal kita. Barakallah Aquarius, ya, akan menyembuhkan penyakit gatal-gatal kita. Itu seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian bagaimana jalan sembuhnya? Banyak. Mandi air garam juga bisa. Ya, menjadi mandi air garam juga bisa untuk
menyembuhkan penyakit gatal-gatal itu. Banyak kok. Jadi gatal itu dari sifat serakah. Ya. Gatal itu dari sifat serakah. Mau bicara dari kitab yang mana? Yuk. Ketika sudah ada kitabnya, maka ketika tidak percaya, jika ada argumen, berargumen pula dengan ilmu. Barakallah kami ini, barakallah. Jadi karena rakus ya gatal-gatal bisa datang. Ya, berawal dari serakah bisa berujung pada rakus. Kalau ambeien itu berada di wilayah solihin. Bagian tubuh belakang itu ada 3 wilayah. Pertama sidikin. Sidikin itu dari puncak kepala sampai ke belikat. Kemudian dari belikat sampai ke pinggang disebutnya suhada. Dari pinggang ke bawah disebutnya solihin. Ambien itu masuk dalam wilayah solihin. So, orang yang memiliki penyakit ambien. 1. Jangan tunda-tunda amal baik. Ketika ada peluang kita melakukan kebaikan, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kedua, jangan suka nyuruh-nyuruh. Dalam arti suka nyuruh, padahal kita bisa timbang ngambil minum doang. Nyuruh. Jangan suka nyuruh-nyuruh. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, kerjakanlah sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, kerjakanlah sendiri. Jangan suka nyuruh-nyuruh. Yang ketiga, sampaikanlah sesuatu apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita jalani, apa yang kita pahami. Jangan jadi jarkoni, pinter banget ngasih nasihat, namun dirinya sendiri tidak pandai dalam menjalankan. Itu juga bisa jadi penyakit ambien. Ya, jadi ambien itu yang pertama, jangan tunda-tunda ketika ada peluang kebaikan. Misal, datang sholat, datang ajan, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ketika ada orang ngamen, segerakan ngasih. Jangan pikir-pikir, wah ntar juga buat ini. Jangan. Ada tukang parkir pun sama. Bayar, tinggal bayar aja, nggak usah ngedumel. Giliran datang aja nggak ada, giliran mau pulang baru nongol. Ya usah kayak gitu, gak usah. Kemudian ketika menasihati seseorang, nasihatilah dengan apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita lakukan. Jadi ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah itulah untuk penyakit ambien. Lantas bagaimana solusinya? Kalau kita bicara solusi kembali ya, kitabnya Tibun Nabawi. Yang pertama, solusi untuk penyakit ambien, mohon ampun kepada Allah dari sikap-sikap yang seperti tadi. Kemudian lakukan terapi, namanya apa? Terapi duduk. Terapi duduk itu apa? Silakan teman-teman kembali ke beranda, buka di pencarian, tulis aja terapi duduk. Tulis aja terapi duduk. Nah, kemudian selain itu bisa diikhtiarkan dengan apa? Minum rebusan daun ungu. Teman-teman tahu daun ungu enggak? Teman-teman tahu daun ungu enggak? Silakan teman-teman bisa sekitar 5-7 lembar daun ungu itu direbus dengan air kurang lebih setengah liter sampai air itu paling tinggal setengah gelas dengan warnanya sudah seperti teh. Nanti silakan diminum. Pakai daun ungu, itu bagus sekali untuk ambien. Kalaupun tidak daun ungu, ada cara lain. Dengan cara apa? Sama dengan bawang putih kurang lebih 5-7 siung, dikeprek, direbus dengan air yang kurang lebih setengah liter sampai air itu setengah gelas, dalam posisi masih hangat, celupin kain kasa atau kain lembut, tempelkan di wilayah ambiennya. Silakan. Panas perih, ya. Memang obat itu nggak ada yang enak. Obat yang enak itu hanya madu. Ya, tuh silakan. Daun handelem, ya, daun handelem. Itu seperti itu. Itu untuk ambien. Ya, gini ya teman-teman ya. Harapan saya di room ini itu ketika ada materi tentang pengobatan, materi tentang jalan kesembuhan, harapan saya bukan hanya nanya. Bukan hanya nanya. Harapan saya itu benar-benar jadi ilmu yang diamalkan, yang dipraktekkan. Supaya ilmu ini tidak sia-sia. Ilmu ini tidak ngabar gitu aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saran saya itu setiap ada nasihat, setiap ada petunjuk, setiap ada terapi, setiap ada solusi tentang sehat, tentang sembuh semua penyakit, jangan hanya sebatas nanya. Kalau nanya doang nggak dipraktekin nggak akan berpengaruh apa-apa. Kan sering disampaikan ya di room ini tuh ilmunya ilmu praktek. Siapa yang mempraktekkan dia yang akan merasakannya. Kalau nggak mempraktekkan ya inilah kelemahan manusia. Ketika minta solusi pengen jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Itu bukan minta solusi namanya. Itu minta pembenaran.
Ya, kan kebanyakan manusia kayak gitu. Kalau nanya minta solusi, kalau jawabannya tidak sesuai dengan keinginannya, nggak dipakai solusinya. Itu bukan minta solusi, itu namanya minta pembenaran. Ya, tuh ya, maka harapan saya dengan adanya room ini, apa yang menjadi materinya, apa yang menjadi nasihatnya, apa yang menjadi terapinya, solusinya, praktekin. So, kalau udah dipraktekin, lihatlah perubahannya. Ya. Itu ya teman-teman ya. Bagaimana kalau mau ikut? Oh, silakan hubungi admin kami aja. Silakan hubungi admin kami aja. Kalau sholat suka buang angin, solusinya gimana? Itu kecemasan. Itu kecemasan. Ya, memang nasihatnya agak sedikit lucu. Namun silakan dipraktekkan. Sok rasakan perubahannya. Bagaimana solusinya? Nih, orang ketika lagi sholat gampang buang angin. Berawal dari wudhu biasanya. Berawal dari wudhu. Habis wudhu berasa ini buang angin gak ya? Ini buang angin gak ya? Itu berawal dari situ. Nanti sampai terbawa di sholat. Bahkan di saat ruku gesernya pantat aja dianggapnya kentut. Gitu teman-teman. Nah itu was-was namanya teman-teman. Bagaimana solusi? Jalan sembuhnya dari penyakit seperti itu. Kebiasaan buang angin saat wudhu, saat sholat berasa seperti buang angin. Itu was-was teman-teman. Yang pertama, sebelum kita sholat, sebelum kita wudhu, berkata-katalah dalam angin dalam perut kita. Wahai angin dalam perut, saya mau ibadah. Kalau kamu mau ikut, ayo. Kalau kamu nggak mau ikut, silakan keluar sekarang. Jangan ganggu ibadahku. Pertama berkata-kata seperti itu. Kemudian wudhu. Kita wudhu. Setelah wudhu, berkata-kata lagi dalam angin dalam perut. Wahai angin dalam perut, aku mau sholat. Kalau kamu mau ikut, ayo. Kalau nggak mau ikut, keluar sekarang. Aku nggak bakalan takut untuk wudhu lagi. Itu teman-teman. Nah, ketika udah seperti itu, baru mau sholat. Ayo angin dalam perut, aku mau sholat. Kalau kamu mau ikut, ayo. Kalau kamu nggak mau ikut, jangan sekali-kali kamu menggangguku. Ya, mungkin nasihat ini terdengar lucu. Praktekin, praktekin. Stop. Kentut yang tadinya nggak pakai permisi, asal keluar aja. Sekarang ciut mentalnya. Ciut nyalinya. Mereka nggak mau lagi keluar. Kenapa? Was-was itu harus dilawan dengan mental block. Ya, karena dalam dunia psikolog mental itu harus dilawan dengan mental was-was itu harus dilawan dengan mental block yang baik. Itu ya teman-teman ya. Sorry ya nih ya. Nah, nih. Udah dipraktekkan, langsung nyata hasilnya. Sok teman-teman. Karena itu penyakit was-was. Ya, itu penyakit was-was. Makanya untuk melawan was-was ya kita harus punya mental block yang baik. Gitu ya. Makanya ayo tinggal dipraktekin aja tuh yang suka suka kena gangguan kecemasan dengan kentut, kemudian suka gangguan kecemasan dengan nguap, itu juga bisa. Itu bisa. Penyakit Parkinson gimana solusinya? Penyakit Parkinson adalah berawal dari adanya gangguan syaraf pada saraf motorik. Nah, sehingga menghasilkan gerakan-gerakan yang sulit dikendalikan. Nah, itu berawal dari kalau secara medis kan adanya masalah pada saraf motoriknya itu. Nah, solusinya bagaimana? Ingat, saraf motorik itu adanya di mana? Di kepala. Kepala itu wilayah mana? Di atas leher. Disebutnya perkara dunia. Nah, kepala disebutnya wilayah Nabi Daud. Yuk, kalau ingin sembuh dari penyakit itu, yuk hilangkan sifat keras kepala dan sifat besar kepala akan dunia yang berlebih. Keras kepala nih dengan pola pikir dunianya. Dia pengen punya obsesi ini, dikasih nasihat, dia ngeyel, dia keras kepala, dia kesombong dengan dunianya, hati-hati. Lantas bagaimana solusinya? Rasulullah bersabda, tidaklah semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Lakukanlah hijamah. Apa itu hijamah? Hijamah adalah berbekam. Rasulullah bersabda, ada satu titik bekam bisa ngobatin, menyembuhkan 72 penyakit. Titik mana itu? Titik kahil. Nah, kahil itu punuk. Ada satu titik lagi bisa menyembuhkan 100 penyakit. Ini sabda Rasulullah. Maka dijamin percaya. Ya, dijamin kepastiannya. Maka bekamlah di puncak kepala. Umum mugis. Di mana titiknya? Daun telinga. Luruskan. Nah, ketemunya di tengah. Nah ini, titik ini dibekam.
dibekam, sok lakukan rutin. Lakukan rutin. Kemudian, apalagi yang bisa dilakukan? Usahakan di siang hari, di saat matahari tepat di atas kepala. Antara jam 11 sampai jam 1 siang. Makanlah bawang putih mentah. Makanlah bawang putih mentah. Ya, usahakan saat makan bawang putih mentah, dalam keadaan sudah makan. Ya, jadi makan bawang putih mentah. Bisa juga bawang putih 5 sampai 7 siung, air setengah liter digeprek, ya, rebus sampai mendidih, sampai airnya setengah gelas baru diminum. Gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Gampang masuk angin gimana? Wah, pertanyaan yang bagus ini. Masuk angin itu bukan penyakit ya teman-teman ya. Masuk angin itu bukan penyakit. Masuk angin, andaikan masuk angin penyakit, tentu ada diagnosa medis namanya masuk angin. Masuk angin itu bukan penyakit. Lantas bagaimana solusi bagi orang-orang yang sering masuk angin? Orang-orang yang sering mabuk perjalanan, orang yang gampang masuk angin, orang yang gampang capek, orang yang gampang ngedrop badannya. Yuk, lakukan terapi ini. Praktekin ya, praktekin. Supaya teman-teman tahu benar-benar menyembuhkan atau tidak, benar-benar bermanfaat atau berfungsi atau tidak. Yuk praktekin terapi angin. Bagi teman-teman yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan, gampang masuk angin, gampang ngantuk, gampang gak enak badan, yuk pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Dah, pegang pundaknya seperti ini. Ingat ya, praktekin. Hanya yang mempraktekkan yang akan tahu rasa dan manfaatnya. Kalau nggak mempraktekkan, tonton saja. Ya praktekin teman-teman. Pegang pundaknya seperti ini. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Bebas tangan mana aja. Ya, praktekin ya. Yuk, ikuti. Udah dipegang semuanya. Sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Silakan sekarang teman-teman tarik nafas yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah dalam hati 1 kali, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Sekarang lihat, pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Sekarang pundak satunya lagi, pencet tarik. Tarik. Begitupun yang sering sakit kepala, masuk angin, yuk tengkuk leher, pencet tarik. Sekarang lipat daun telinga. Lipat daun telinganya. Udah? Cubit-cubit punggung tangannya. Ingat ya, cubit itu ditekan, diputar. Itu cubit namanya. Agak keras seperti ya nakanya ya. Nah, cubit-cubit punggung tangannya, pergelangannya sampai ke lengan. Cubit-cubit teman-teman. Nah, begitupun tangan sebelahnya. Cubit-cubit teman-teman. Pergelangan satunya udah. Ingat, cubit-cubit. Ini juga dicubit-cubit. Tangan sebelahnya juga cubit-cubit. Ya. Sampai ke pergelangan, sampai ke lengan. Ingat ya, tekan putar. Itu cubit namanya. Kemudian, maaf ya teman-teman ya. Saya angkat kaki saya, bukan berarti tidak sopan. Maaf ya. Ini ya. Ini pergelangan kaki. Silakan dicubit. Bagian depan. Bagian samping. Ya, bagian dalam. Cubit. Begitupun kaki sebelahnya. Ya, begitupun kaki satunya. Bagian depan dicubit. Bagian dalam dicubit, bagian samping dicubit. Udah? Yang mempraktekkan dalam hitungan 1, 2, 3. Ada yang langsung sendawa. Sok, rasakan badan yang hangat, keluar keringat hangat,
angin minggat, ngantuk hilang. Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Sok, langsung sendawa nggak teman-teman? Badan langsung hangat nggak? Keluar keringat hangat nggak? Sok, badan langsung segar nggak? Praktekin teman-teman. Praktekin. Ya, udah dipraktekin? Udah? Nah, ini terapi angin. Terapi angin itu bagi teman-teman yang sering masuk angin, teman-teman yang sering gak enak badan, badan sering ngedrop, kepala sering pusing, sering lemes, sok lakukan terapi angin. Atau tiba-tiba demam, tiba-tiba muncul sakit yang gak karuan, sok. Atau mungkin teman-teman asam lambung yang muncul sensasi-sensasi, sok lakukan terapi angin. Ya, lakukan terapi angin. Karena ketika kita mempraktekkan terapi angin, secara otomatis badan kita langsung hangat. Badan kita langsung hangat, bahkan langsung sendawa. Bukan hanya sendawa, badan langsung segar, keluar keringat hangat. Sok teman-teman. Bagi teman-teman yang mempraktekkan pasti langsung merasakan itu. Ya, sok keluar keringat nggak? Berasa berkeringat nggak badannya? Berasa berkeringat nggak? Ya lakukan secukupnya, lakukan saat kita butuh, setiap hari juga boleh. Ya lakukan saat kita butuh, setiap hari juga boleh. Sok, udah dipraktekin? Sekarang saya tanya, banyak kan yang sendawa, badan hangat, keluar keringat hangat, itu reaksi normal teman-teman. Emang ada reaksi yang tidak normal? Ada. Bagaimana reaksi yang tidak normal? Satu, dia keluarnya keringat dingin. Sok pegang telapak kakinya, hangat apa dingin? Ini reaksi yang tidak normal ya. Dia keluarnya keringat dingin. Yang kedua, dia merinding. Bukan hangat badannya tapi merinding. Yang ketiga, nguap. Yang keempat, mendadak pengen buang air besar, mendadak pengen buang air kecil. Yang kelima, pusing. Nah, ini reaksi tidak normal. Reaksi normalnya itu sendawa, keluar keringat hangat, badan jadi segar, ngantuk jadi hilang, angin jadi minggat. Ini reaksi normal. Sedangkan reaksi tidak normal, keluarnya keringat dingin, badan merinding, nguap, ngantuk, mendadak pengen BAB, mendadak pengen buang air kecil, kemudian badan merinding, mual, pengen muntah, itu reaksi tidak normal. Ya, itu ya. Nah, kenapa sih ada yang seperti itu? Ingat, mungkin jawaban ini membuat teman-teman kaget. Adanya hal itu karena adanya air liur setan di dalam tubuh kita. Telapak kakinya dingin, sok pegang ujung jari jemari yang habis kita terapi, dingin gak? Pegang daun telinganya, dingin gak? Pegang tengkuk lehernya, dingin gak? Kalau merasakan dingin, itu tanda air liur setan keluar dari tubuh kita. Jangan ditertawakan. Ini semua sabda daripada Rasulullah. Rasulullah bersabda, dari mana datangnya? Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Itu penyebab pertama. Yang kedua, dari mana penyebabnya air liur setan bisa masuk ke dalam tubuh kita? Makanan minuman yang terbuka di malam hari dimakan lagi di esok hari, itu nggak boleh teman-teman. Contoh, kita beli martabak nih malam-malam, nggak habis martabaknya, dibiarin begitu aja. Begitu pagi dimakan lagi, itu nggak boleh. Harus ditutup dengan rapat, baru boleh dimakan lagi. Ya, jadi kalau kita punya makanan, punya minuman malam hari nggak habis, pengen dimakan lagi esok hari, maka tutuplah makanan dan minuman itu dengan rapat. Ya. Yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang memiliki nama buruk. Ya, makanan dan minuman yang memiliki nama buruk. Contoh, mie setan, bakso setan, nasi goreng gila, es pocong, es genderuwo, kemudian apa lagi? Pokoknya gitu-gitu dah. Makanan-makanan yang namanya begituan. Nah, itu makanan-makanan dengan nama yang buruk, itu nggak boleh dimakan teman-teman. Nggak boleh dimakan. Itulah terapi angin. Terapi angin itu bukan gara-gara kita kemasukan angin. Ya, masuk angin itu bukan gara-gara kita kemasukan angin. Andaikan masuk angin itu disebabkan gara-gara kita kemasukan angin, otomatis dengan kita bersiul, keluar angin, harusnya sembuh. Dengan kita meniup,
keluar angin, harusnya sembuh. Atau dengan kita kentut, keluar angin, harusnya sembuh. Masuk angin itu bukan gara-gara kemasukan angin. Andai kan masuk angin itu masuknya adalah penyakit, tentu dalam medis ada diagnosa namanya masuk angin. Nggak ada. Lantas dari mana datangnya masuk angin? Masuk angin itu disebabkan karena adanya jiwa-jiwa yang mengharapkan doa. Siapa jiwa-jiwa yang mengharapkan doa? Mereka-mereka yang mati belum sempurna. Siapa yang belum sempurna? Mereka yang tidak mendapatkan haknya dimandikan, dikafani, disolatkan. Korban pembunuhan, korban penjajahan, korban aborsi, orang yang meninggal tanpa identitas, korban kecelakaan, itulah jiwa-jiwa yang belum sempurna. Mereka hidup bagaikan laron, tujuan hidup mereka hanya satu, mencari cahaya. Dengan harapan dari cahaya itu didoakan. Laron hidupnya cuma satu kali teman-teman. Maka begitu mereka keluar ke alam dunia, dari bumi, dari tanah, dia keluar ke dunia. Yang ia cari hanya satu, yaitu cahaya. Karena ketika mereka sudah ketemu cahaya, mereka akan melepaskan sayapnya dan akan kembali lagi masuk ke dalam bumi. Begitupun jiwa-jiwa yang mengharapkan doa. Dia akan mengikuti setiap cahaya pada diri manusia. Tidak peduli dia orang muslim, tidak peduli dia orang non-muslim. Semua manusia memiliki cahaya kebaikannya masing-masing. Ya, makanya mereka ngikutin dengan harapan didoakan. Itulah kenapa orang masuk angin berawal dari apa? Pundak yang berat, telinga yang dingin, telapak kaki yang dingin, tangan yang dingin. Itulah awal kali masuk angin. Karena dalam tubuh manusia itu adalah pintu. Ada pintu di mana yang goib bisa masuk. Pintunya ada yang mana? Nih, pertama daun telinga. Makanya daun telinga coba dilipat. Sakit nggak? Kalau sakit tanda banyaknya angin dalam daun telinga. Kalau sakit, gampang sakit kepala. Kenapa? Dalam banyaknya angin tersumbat dalam daun telinga, dalam telinga itu akan menjadikan penyakit vertigo dan lain sebagainya. Yang kedua, punggung besar. Punggung besar itu ini teman-teman. Ini adalah pintu bagi mereka. Punggung tangan, punggung kaki, itu adalah pintu-pintunya. Ya, dari situlah datangnya masuk angin. Jadi masuk angin itu bukan gara-gara kemasukan angin. Andai kan masuk angin gara-gara kemasukan angin, cukup dengan kentut, harusnya sembuh. Tapi kan nggak sembuh. Karena itu bukan angin. Lantas kenapa masuk angin itu dikerok bisa sembuh? Ingat, mereka tidak kuat dengan rasa sakit. Maka itu adalah cara memaksa mereka untuk keluar. Itu teman-teman. Ya, cara memaksa mereka untuk keluar. Apakah terapi kerok itu ada tuntunannya? Ada. Tapi bukan kerok yang asal-asalan. Ada, terapi kerok itu ada tuntunannya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang memiliki gangguan mental. Di sini terapinya dikerik atau dikerok. Gitu. Ada caranya, bukan asal-asalan. Ada caranya, ada doanya, ada petunjuknya. Lihat Al-Quran surat An-Nur ayat 1, ayat 2, ayat 3. Silakan dibaca. Ya, jadi terapi kerok itu bukan tanpa dasar, ada dasarnya teman-teman. Bukan asal-asalan, ada dasarnya terapi kerok itu. Mungkin bagi teman-teman baru tahu ya, karena insya Allah ya teman-teman ya, segala terapi yang ada di room ini, yang ada di majelis kami, solusi sehat, solusi sembuh yang ada dalam majelis kami, itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Dari kitab-kitab para ulama. Bukan cocok logi, bukan asal-asalan, bukan yang ngawur-ngawuran, bukan. Semua ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, kemudian dalam kitab-kitab para ulama. Itu seperti itu teman-teman. Ya, makanya orang-orang yang di room ini yang mengikuti saran dan nasihatnya bukan hanya mendapatkan sembuh jasadnya doang. Insya Allah mendapatkan sembuh pula rohaninya. Karena di room ini adalah room yang mengajak kepada diri kita menuju sehat, menuju sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Bukan asal-asalan. Sakit ini apa obatnya? A. Sakit ini apa obatnya? B. Sakit ini apa obatnya? C. Lantas apa edukasinya? Lantas apa manfaat sembuhnya? Kalau sembuh hanya sebatas sembuh itu namanya istidraj. Ya, kalau sembuh hanya sebatas sembuh itu namanya istidraj. Ayo, jadilah diri kita manusia yang dibedakan. Sembuhnya kita adalah sembuh yang berkah. Sembuh badannya, sembuh tingkahnya, sembuh perilakunya, sembuh perbuatannya, semakin baik ibadahnya. Itu baru sembuh yang berkah. Kalau sembuh hanya sebatas sembuh itu istidraj namanya teman-teman. Azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Begitu ya teman-teman ya.